online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8.15 pagi, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer, setiap hari Jumat, pukul 7 malam, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Bagi jemaat yang ingin ibadah raya secara onsite di gereja, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui WhatsApp, SMS, telepon ke nomor 0851 0038 0456 atau DM ke Instagram gereja di @gbivillacitra. Pendaftaran dibuka mulai hari Minggu pukul 18.00 sampai dengan hari Sabtu pukul 19.00. Pengiriman barcode akan dilakukan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00. Haleluya. Warga kerajaan Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini, amin, karena kekuatan Tuhan, karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bersama kita bangkit berdiri. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita. Dan saya mengingatkan bagi jemaat Tuhan, mari tetap kita akan menggunakan masker selama berjalannya ibadah. Kita akan bersama-sama berdoa, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari bersama bersyukur, mari ingat segala kebaikannya, segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dan rencananya yang terbaik atas setiap kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu lebih dalam. Dan kami bersyukur hari ini lagi, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna terjadi dan berlaku atas setiap kehidupan kami. Kami boleh mengingat segala kebaikan-Mu, bahkan karya penebusan yang sempurna yang boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kehidupan kami, yang membebaskan kehidupan kami, bahkan yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengangkat hidup kami, sehingga sampai hari ini kami boleh tetap memandang-Mu Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik Tuhan, dan kami bawa ke hadirat-Mu. Mari nikmati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja, hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini sukacita setiap kami Tuhan, menerima pengharapan yang baru, menerima pengampunan dosa, dan menerima kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan.
terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan menerima pujian syukur kami. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami puji-puji nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kami mau terus renungkan ini Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
pujian syukur kami Tuhan tiada terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan Kau yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi anak domba Allah yang menebus dan yang menyelamatkan setiap kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari serukan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dengan segenap hatiku. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan Sekali lagi bersama jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan Kau yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan hanya dengan segenap jiwa. Segenap jiwa raga. Ini segenap jiwa kami Tuhan. Dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan berikan atas setiap kami, untuk
sukacita yang melimpah, untuk pengharapan yang kekal, yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami puji nama-Mu Tuhan, untuk karya salib-Mu yang menyelamatkan setiap kami, untuk karya terbesar yang memberikan kami kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan ini hidup kami persembahkan kepadamu. Dosa kami ditebus. Oleh karena salib, ya, Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. sambil memandang Tuhan, nyatakan oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu Sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. bersama-sama mari nyatakan oleh karena salib-Mu, Seluruh hidupku seluruh kehidupan kami Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. lebih lagi bersama-sama nyatakan oleh karena salib-Mu, Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu Kau yang telah menyelamatkan kami, menyucikan kami dari dosa. kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh Hidupku milik-Mu Tuhan. Sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, ini seluruh kehidupan kami Tuhan. hidupku Milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. pulihkan. Katakan kuasa salib-Mu. Kuasa salib-Mu pulihkan. Hanya kuasa salib-Mu Tuhan. Kuasa salib-Mu pulihkan. Mari kita berikan sorak-sorai kemenangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas kemenangan ini.
Dan kami siap memuliakan nama Tuhan lebih lagi dengan segenap kekuatan kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Amin. Yes. Bahkan dia jauh lebih besar dari segala masalah persoalan yang kita hadapi saat ini. Amin. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku
kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang para petugas untuk dapat maju ke depan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau yang rela turun ke dunia, tinggalkan tahta kemuliaan-Mu, mati buat kami Tuhan. Menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah kami menabur dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Dan biarlah apa yang kami tabur dapat berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku tak akan goyah.
kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sebuah ungkapan isi hati kami yang jujur dan terdalam di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa hari ini kami kuat dan berdiri tegar. Semua itu bersumber dari kekuatan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya hati kami terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap untuk melakukan segala perintah daripada firman-Mu. Buat kami paham dan mengerti setiap kebenaran firman yang kami belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Tuhan kita dahsyat, baik dan luar biasa. Kita sudah memasuki bulan November, saudara ya. Jadi bulan depan kita sudah memasuki bulan yang terakhir dari tahun 2020 dan kita akan memasuki Natal. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah saya, doktrin keselamatan menurut Alkitab, ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada 4 manfaat kitab suci yang kita pelajari. Pertama, ya, kitab suci memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, kata mengajar itu dalam bahasa salinan lain dia menggunakan kata doktrin. Jadi memang kitab suci yang pertama kita harus dalami dan pelajari itu adalah doktrin, yaitu pengajaran-pengajaran dasar tentang Tuhan itu sendiri. Dari dasar Alkitab yang kita belajar, ada doktrin-doktrin yang utama yang harus saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah menginjak usia yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, itu doktrin keselamatan. Nah, jangan sampai kita sampai hari ini kita masih bingung tentang konsep keselamatan yang kita miliki, saudara. Jadi memang konsep keselamatan yang diajarkan Alkitab yang kita miliki itu berbeda dengan pandangan-pandangan konsep keselamatan dari agama-agama lain. Nah, saudara harus betul-betul memahami, mengerti di mana letak perbedaannya, saudara kasih dalam Tuhan. Dan hari inilah sedikit saja kita akan belajar kebenaran-kebenaran ini mengenai doktrin keselamatan menurut Alkitab, ya saudara kasih dalam Tuhan. Nah, yang pertama saudara kekasih, doktrin keselamatan menurut Alkitab pertama adalah kita harus tahu bahwa Allah mencari manusia. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu tidak muncul ya, gak apa-apa. Allah mencari manusia. Mengapa Allah mencari manusia? Saudara kekasih dalam Tuhan, ini pertanyaan ini perlu kita jawab. Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, semua aspek kemanusiaan manusia itu sudah dikotori oleh dosa. Alkitab mengatakan manusia itu seperti domba yang tersesat dan terhilang. Perhatikan kata tersesat dan terhilang. Ya, kalau HP saya hilang, saudara kekasih, HP tidak bisa mencari saya. Saya sebagai pemilik HP, saya mencari HP. Ya. Kalau ballpoint saya hilang, saya yang mencari, menemukan ballpoint itu sendiri. Bukan yang hilang itu mencari yang tidak terhilang, tapi yang tidak hilang itulah mencari yang terhilang. Nah, itulah konsep cara berpikir ya kekristenan. Mengapa Allah mencari manusia? Karena manusia ketika jatuh dalam dosa sudah dikotori oleh dosa,
manusia itu seperti domba yang tersesat dan terhilang. Karena tersesat dia nggak bisa menemukan jalan pulang, jalan kembali nggak bisa. Maka perlu dicari. Nah, jadi pola pikir Alkitab mengenai dosa, saudaraku yang kekasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa menemukan jalan yang benar. Manusia tidak bisa menemukan keselamatan. Manusia tidak bisa menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Dia ibaratnya domba yang sudah tersesat dan terhilang. Nah, sehubungan dengan itulah maka Allah berinisiatif untuk mencari manusia yang berdosa. Karena dosa manusia tersesat dan terhilang itu perlu dicari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Tetapi manusia sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa, sudah dikotori oleh dosa, saudara, seluruh aspek manusianya, tetapi dia masih bisa merespon, saudara dalam Tuhan. Dia masih bisa meresponi ketika Allah memanggil. Kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka lari bersembunyi. Ya. Tetapi Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Jadi kita melihat, ya, Hawa maupun Adam masih bisa berespon, masih bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi dia tidak mati total seperti orang pingsan dan tidak bisa apa-apa. Dia masih tetap memiliki kehendak bebas, masih bisa merespon. Cuman tidak bisa menemukan jalan pulang. Karena dia ibarat seperti domba yang sudah tersesat dan terhilang. Nah, itu sebabnya Alkitab selalu berkata, bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang menemukan Allah, tetapi Allah yang menemukan kita. Bukan kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau hari ini saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, ya Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi. Walaupun persentase kita mengasihi Tuhan tidak sampai 100%, namun ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan. Dia mengabdikan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan perintah-perintahnya. Dia berusaha untuk mentaati perintah Tuhan. Itu adalah indikasi, ya, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengasihi Tuhan seperti itu, sesungguhnya Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi segala sesuatu inisiatifnya mulai dari Allah. Kenapa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mampu lagi menemukan jalan untuk kembali kepada Allah. Itu sebabnya Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Nah, kita lihat ayat-ayatnya, ada sejumlah ayat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 19 ayatnya ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mencari domba-domba yang tersesat dan terhilang itu. Dia mencari, menyelamatkan yang hilang. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa ibaratnya manusia yang sudah tersesat dan terhilang. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk mencari yang hilang, menemukan yang sesat dan mengembalikan kepada posisi seperti sedia kala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau hari ini kita merasa kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya bukan kita yang memilih Dia, Dia yang memilih kita. Sehingga ketika Dia memilih kita, kita mengenal Dia, seolah-olah kita yang memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tetapi Alkitab berkata, bukan kamu, bukan saya, bukan kita semua yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Kalau sampai saudara dan saya itu dipilih Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan.
dari hampir 7 miliar manusia di dunia ini, Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ayat ini tegas untuk menjelaskan kepada kita, sesungguhnya kalau kita berkata kita mengasihi Allah, kita berkata bukan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita bisa mengasihi Allah, bukan karena kita punya inisiatif untuk mengasihi Allah, tetapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika Allah mengasihi kita, saudaraku yang kekasih, dengan mengutus anaknya, mengorbankan putranya, mati di atas kayu salib, dan kita meresponi, kita menerima, dan kita memahami kasih Allah yang begitu besar. Sehingga kita juga ingin mengasihi Tuhan. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan dan kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan lewat pelayanan, lewat melakukan semua perintah-perintahnya, itu selalu dimulai Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 kita perhatikan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi kita melihat ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan mencari Tuhan. Ya saudara kasih dalam Tuhan, manusia malah lari, ketakutan, sembunyi karena malu, karena ketakutan. Nah, kita lihat inisiatif selalu muncul dari Allah. Allah bertanya, Allah mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita melihat saudara di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Perhatikan kata sesat. Ya, saudara, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itu sebabnya manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia berusaha mengambil jalannya sendiri, menggunakan caranya sendiri ya untuk menutupi dosa ketelanjangannya. Apa yang dilakukan Adam untuk berusaha menutupi rasa malu, rasa berdosa, ketelanjangannya, membuat ya dari daun ara menyematkan ke dalam tubuhnya, menutupi segala ketelanjangannya. Jadi kita melihat, jadi manusia ketika sudah tersesat, dia selalu mengambil jalannya sendiri. Bagaimana cara untuk menutupi dosa kesalahannya ya. Dalam Mazmur 119 ayat 176 ayat ini berkata, aku sesat seperti domba yang hilang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Perhatikan kata seperti domba yang hilang. Tadi ayat di atas, Yesaya 53 dikatakan sesat seperti domba. Ada seperti domba yang hilang, ada seperti domba yang tersesat. 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi perhatikan, kata sesat dan terhilang itu ditujukan kepada manusia yang jatuh dalam dosa. Nah itu sebabnya konsep keselamatan menurut Kristen, menurut Alkitab, yang pertama adalah Allah yang mencari manusia. Tetapi semua agama di sana mengajarkan, ya, kalau manusia ingin selamat, manusia harus mencari Allah. Manusia berusaha mencari Allah. Tapi Alkitab katakan justru kebalikannya. Allah lah yang mencari manusia. Roma pasal 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, sebab tidak seorang pun yang mencari Allah. Jadi kalau hari ini ada banyak orang kelihatannya mencari Allah, sesungguhnya mereka bukan mencari Allah. Yang mereka mencari tangan Allah, mereka mencari berkat, saudara. Mereka mencari, ya pokoknya mereka sesungguhnya itu bukan mencari Allah. Yang mereka mencari itu cuma mencari keuntungan-keuntungan dari Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang pertama yang kita pelajari tentang konsep keselamatan menurut Alkitab ya. Yang kedua,
konsep keselamatan menurut Alkitab itu, saudara, di dalam kekristenan, di dalam Alkitab kita mengenal namanya konsep penebusan. Jadi Tuhan Yesus itu menebus dosa manusia. Sementara agama lain tidak mengenal yang namanya istilah penebusan. Mereka nggak ada tuh namanya penebusan. Pokoknya dosa manusia itu harus bertanggung jawab atas dosanya. Mereka harus membayar semua dengan beramal, berbuat baik, melakukan semendi, melakukan tuntutan, perintah-perintah agama. Pokoknya semua usaha upaya manusia. Mereka tidak kenal yang namanya penebusan. Hanya di dalam kekristenan yang mengajarkan, saudaraku yang kekasih, kalau manusia itu ingin memperoleh keselamatan, semua manusia itu harus ditebus. Jadi konsep keselamatan menurut Alkitab adalah penebusan. Semua manusia yang berdosa itu harus ditebus dosanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bagi semua orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekalipun demikian, kematian Tuhan Yesus tidak efektif, ya. Kalau orang tersebut tidak meresponi, tidak mau percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, dia memberikan, Bapa memberikan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya, supaya setiap orang percaya, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mati buat semua manusia yang berdosa, ya, tetapi manusia harus merespon, ya. Kalau manusia tidak merespon, manusia tidak menyambut, saudaraku kekasih, pemberian karunia Allah keselamatan kepadanya, maka manusia tidak memperoleh keselamatan. Itu sebabnya, saudaraku kekasih, untuk bisa memperoleh itu, saudara, manusia harus meresponi. Kalau manusia tidak meresponi, maka manusia tidak memperoleh penebusan. Ketika manusia tidak memperoleh penebusan, mereka berusaha sendiri supaya mereka bisa selamat sampai kapanpun. Menurut Alkitab, ya, kita tidak mengenal keselamatan itu diperoleh dengan kekuatan usaha manusia itu sendiri. Semua yang dilakukan manusia untuk memperoleh keselamatan itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui juga di dalam Alkitab, dosa, saudara kekasih, dosa itu juga dilihat sebagai hutang. Jadi dalam konsep berpikir orang Ibrani, orang Yahudi, yang namanya dosa itu seperti hutang. Kalau orang disebut berdosa, itu sama saja dia sedang berhutang di hadapan Allah, ya. Perhatikan saudara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, dikatakan, ya, kata kesalahan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Coba tampilkan ayat ini. Saya lupa, ya, tulis ayat ini. Saya kutip saja, saudara. Markus, coba tampilkan sebentar, ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Saudara kasih dalam Tuhan. Iya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan itu hutang, ya, saudara kekasih. Dalam bahasa Inggrisnya, and forgive us our debts, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kata kesalahan di dalam salinan bahasa King James diterjemahkan sebagai kata debts atau hutang. Jadi dosa adalah hutang di hadapan Allah. Nah, itu sebabnya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan bahwa ia telah menghapus semua surat hutang kita. Artinya hutang dosa kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi hutang itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya berhenti berhutang. Saudara aku kasih, kalau saudara berhutang kepada seseorang 10 juta, saudara datang kepada orang tersebut, saudara berkata, Pak, saya kapok Pak, saya berjanji Pak, sungguh-sungguh saya tidak mau berhutang lagi kepada Bapak. Bapak itu akan katakan, itu urusan kamu. Masalah tuh kamu berhutang sama saya 10 juta.
Kamu mesti bayar. Sebelum kamu bayar, kamu mau ngomong kamu nggak mau berhutang sampai 10 sampai kamu mati pun tetap kamu adalah orang yang berhutang. Nah, seringkali orang berkata, ya saya sudah tidak mau lagi berbuat dosa. Dulu saya memang berdosa. 10-20 tahun lalu saya dosa, tapi sekarang saya tidak mau berdosa lagi. Tuhan katakan dosa adalah dosa. Dosa itu seperti hutang yang harus dibayar. Sekalipun hari ini kita katakan kita sudah bertobat, kita nggak berdosa lagi. Tapi bagaimana dosa-dosa yang sudah kita lakukan puluhan tahun yang lalu, itu berupa hutang. Sebab dosa adalah hutang. Hutang itu tidak bisa berkata saya berhenti berhutang. Lalu dengan otomatis hutang saya selesai, enggak bisa. Hutang itu harus dibayar, harus ditebus. Maka istilah kata tebus, saudara, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi Yesus membayar hutang kita itu dengan nyawanya, dengan tubuhnya, dengan darahnya sendiri, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kami juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Jadi Paulus juga tahu bahwa ya dosa itu memiliki pengertian, ya memiliki pemahaman hutang. Maka dia juga menggunakan ya surat hutang. Setiap orang yang berbuat dosa, setiap kali dia melakukan dosa, dia itu pegang surat hutang. Buat dosa lagi, dia pegang lagi surat hutang. Seperti kalau kita belanja, saudara kekasih, ke warung kemana kita utang ya, kan dikasih bon. Itu surat utang saudara. Ya, kita nggak bisa datang kepada toko tersebut, Pak, saya berhenti berutang Pak, mulai hari ini. Ya, saya nggak mau tahu mana ini surat hutangnya. Saya simpen loh, ini fotokopi aslinya. Mesti dibayar. Kira-kira seperti itu. Makanya Paulus menggunakan istilah surat hutang. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan perkataan lain, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia sudah memakukan semua surat hutang kita, sudah dipaku di atas kayu salib. Dipaku, lunas. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, it's finished, tetelestai. Artinya sudah selesai. Apanya selesai? Hutang dosa kita yang kita lakukan, yang kita perbuat berpuluh-puluh tahun sampai hari ini. Bahkan sampai yang akan datang itu sudah tuntas dilunaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu pemahamannya. Makanya konsep penebusan ini cuma ada di dalam kekristenan. Yang lain gak ngerti saudara. Ya. Yang lain mereka tahu manusia yang berbuat dosa, manusia yang bertanggung jawab. Jadi dia coba berusaha untuk menebus dosanya. Dengan apa? Ya dengan berbuat baik, ya kan? Dengan apa? Dengan beramal. Dengan apa? Dengan tidak lagi berbuat dosa dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa dosa itu adalah hutang yang harus dilunasi. Siapa yang melunasi hutangnya? Enggak ada. Ya. Dengan berbuat amal, berbuat baik, kan enggak melunasi hutang dosa. Ya. Kalau dulu saya adalah seorang perampok, ya. Kalau saya adalah seorang pembunuh, saya ini seperti orang berhutang. Tapi sekarang saya enggak. Saya berbuat baik. Saya menolong orang. Tapi dulu saya merampok, membunuh orang. Itu ada pasalnya. Cuma belum ketahuan aja. Tapi di mata Tuhan kan tidak ada satu manusia dosa yang bisa lolos. Nah seringkali manusia berpikir, sekarang saya kan sudah berbuat baik. Nah apa perbuatan baik kita bisa melunasi kejahatan masa lalu kita yang sudah kita lakukan? Kan gak bisa. Nah oleh karena manusia tidak bisa melunasi hutang dosanya sendiri, maka Yesus mesti datang jadi penebus, saudaraku dalam Tuhan. Ya, Yesus membayarnya dengan darahnya sendiri. Di dalam
Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ya, sudah selesai. Nah ini it's finished, sudah selesai. Nah saudara, ada orang berkata, jika Allah adalah Allah yang penuh kasih, mengapa sih Allah tidak mengampuni dosa manusia begitu saja? Katanya Allahmu Allah penuh kasih, ampuni aja begitu saja. Kenapa mesti harus pakai penghukuman segala? Mengapa harus ditebus-tebus segala? Saudara, pertanyaan seperti saudara, bisa nggak saudara menjawabnya? Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Allah kita itu punya dua sifat yang tidak bisa ditabrak satu dengan yang lain. Sifat Allah yang pertama itu adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena Allah yang penuh kasih, Allah itu gak mau menghukum. Tetapi Allah kita itu Allah juga Allah yang adil. Semua pelanggaran dosa kesalahan kita harus dihukum. Kalau enggak adil. Nah itu sebabnya kalau ada pertanyaan kenapa Allah yang penuh kasih, mengapa tidak mengampuni dosa manusia begitu saja? Kalau Allah lakukan seperti itu, Allah enggak adil dong. Dia berat sebelah. Dia cuma menunjukkan kasih yang begitu besar. Dia enggak adil. Nah supaya kasih dan adil ini bisa jalan sama-sama, bagaimana? Coba kita lihat ayatnya dulu ya. Nah di dalam satu ayat ini kita melihat ada dua sifat Allah yang sepertinya saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Nah dua-dua ini kan harus kita akomodir, harus kita sinkronisasikan. Enggak bisa kita abaikan, oh Allah penuh kasih saja, dia main ampuni saja. Loh keadilannya kok enggak adil dong? Allahnya kok enggak adil dong, main mengampuni gitu aja. Ya kalau Allah itu adil, dia main menghukum saja. Loh Allahnya katanya Allah penuh kasih, kok main hukum aja? Nah, jadi dua-duanya harus ketemu, bagaimana caranya? Nah ternyata ada ayat ini saudara. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah? Yang setuju katakan. Nah, kita semua setuju deh bahwa Tuhan kita itu panjang sabar, long suffering, ya, panjang sabar. Orang yang panjang sabar itu adalah orang yang siap rela menderita, saudara kekasih, ya, untuk mengasihi seseorang seperti Tuhan Yesus. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, ya, karena panjang sabar kasih setianya, dia mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran. Nah, ini berkoma, saudara. Terus koma, belum titik, ini berkoma. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Katanya Allah berlimpah-limpah kasih, mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran. Tuh ayat ini muncul. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kan kontradiksi, sepertinya bertentangan. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah kita perhatikan. Satu sisi memang Allah itu penuh kasih. Jadi kita lihat ayat ini muncul dua sifat Allah. Satu sisi Allah adalah Allah yang kasih. Dan satu sisi Allah juga Allah yang menghukum. Mengapa? Karena kasih sebenarnya tidak mau menghukum. Kasih itu maunya mengampuni. Tapi karena Allah itu adil, Allah harus menghukum. Nah saudara harus belajar untuk merenungkan kebenaran ini saudara. Ya, inilah konsep, namanya konsep pengganti. Kalau begitu bagaimana caranya? Satu sisi ini yang berdosa, Tuhan mengasihi dia, Tuhan gak mau menghukum. Tapi satu sisi Tuhan itu adil, dosa harus dihukum. Jadi gimana? Orang ini tidak mau dihukum karena kasih, tapi karena Tuhan itu adil, orang ini harus dihukum.
Bagaimana supaya kasih berjalan dan keadilan juga berjalan, dua-duanya berjalan. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain cari pengganti. Supaya hukuman tetap berjalan, kasih tetap diberikan. Nah, saudara ya. Jadi kebenaran inilah yang harus saudara dan saya betul-betul pahami. Bagaimana dua sifat Allah ini tetap berjalan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi solusinya bagaimana? Jika Allah menemukan dosa, dia langsung menghukum, wah Allah itu gak kasih. Tapi kalau Allah ketemu dosa, Allah langsung mengampuni, wah Allah gak adil. Allah kita adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Jadi caranya bagaimana saudara? Caranya harus ada namanya pengganti. Itu disebut dengan konsep substitusi, konsep penggantian. Butuh satu orang berdiri di posisi untuk menggantikan orang yang berdosa, yang bersalah tersebut. Nah, inilah konsep keselamatan menurut Alkitab yang saudara dan saya sudah waktunya untuk kita mengerti dan memahami kebenaran ini. Jadi untuk menjadi pengganti harus ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Pertama, dia harus manusia. Kenapa harus manusia? Karena yang berbuat dosa itu manusia. Supaya adil kan, Allah itu adil. Yang berbuat dosa manusia, maka dosa dia harus ditanggung oleh manusia. Enggak boleh yang lain. Enggak boleh dong binatang. Binatang, manusia yang berdosa kok binatang yang dikorbankan. Enggak adil Tuhan itu. Kan begitu saudara. Ya, tetap harus manusia. Persoalannya manusia untuk menggantikan orang yang berdosa itu harus tidak berdosa. Nah, pertanyaannya, di mana di dunia ini ada manusia yang tidak berdosa? Alkitab jelas sudah menegaskan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan akibat dosa adalah maut, kematian kekal selama-lamanya. Dengan perkataan lain, syarat pertama harus manusia di dunia banyak. Syarat kedua, tapi manusia yang tak berdosa. Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Untuk mencari manusia yang tidak berdosa di dunia ini tidak ketemu. Terpaksa cari di atas. Di atas bukan manusia, dia kan Tuhan. Untuk bisa menjadi manusia, maka itu yang disebut dengan menjelma. Disebut dengan inkarnasi. Allah harus jadi manusia. Tidak bisa tidak. Nah, inilah konsep inkarnasi, konsep penebusan, konsep pengganti itu tidak ada di agama-agama yang lain, saudara. Hanya ada di dalam agama Kristen, di dalam Alkitab yang menyatakan ini. Ya, saudara pengusaha Tuhan. Enggak ada cara lain. Dia harus datang ke dalam dunia. Makanya ketika Allah menjadi manusia, ya, dia kan tidak datang tiba-tiba dari langit, ya, jadi manusia. Waduh, orang kan kaget, ini manusia-manusia jadi-jadian itu gimana? Atau tiba-tiba dia binatang menjadi manusia, kan orang bingung. Makanya caranya harus betul-betul seperti manusia lahir. Maka Allah meminjam rahim wanita perawan namanya Maria untuk mengandung seperti manusia lain yang lahir, karena harus manusia. Begitu lahir dia tetap menangis seperti manusia biasa. Cuman bedanya manusia satu ini yang namanya manusia Yesus Kristus ini, dia manusia, tapi dia tidak berdosa. Maka syarat ini terpenuhi.
Dia harus manusia. Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Syarat kedua, manusia ini harus tidak berdosa. Makanya Yesus Kristus lahir benar-benar dari benih Roh Kudus, dari Allah sendiri. Tapi proses melahirkan semuanya seperti manusia biasa. Maria juga mengandung 9 bulan, 10 hari, lebih kurang seperti itu. Dan dia juga melahirkan seperti wanita lain melahirkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi artinya syarat untuk menjadi pengganti, di mana Allah harus menghukum dosa manusia yang berdosa, sekaligus Allah menyatakan kasih-Nya, yaitu melalui Yesus Kristus. Sampai sini saudara mesti belajar untuk mengerti dan memahami kebenaran. Jadi ada pertanyaan begini, jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari salib? Ya. Saudara pernah dengar pertanyaan itu, orang bertanya, loh kalau lu Tuhanmu, kamu ngakui dia itu Tuhan. Pada waktu disalib kenapa dia nggak bisa menyelamatkan dirinya? Bahkan dia teriak, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Saudara jawabnya gimana saudara? Gampang sebenarnya jawabannya. Karena memang Yesus datang ke dalam dunia untuk mati. Sebagai pengganti. Dia datang ke dalam dunia memang dia berinkarnasi jadi manusia untuk mati. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, nggak ada cara lain. Ya, kalau Yesus mau menyelamatkan diri dari dosa, untuk apa dia datang ke dalam dunia? Justru tujuan dia datang ke dalam dunia memang untuk mati. Kalau Yesus mau selamatkan diri, sangat mudah. Ingat pada waktu di Taman Getsemani, ketika Yesus mau ditangkap, orang bertanya, siapakah dia dari Nazaret itu? Ya, Yesus menjawab, akulah dia. Yesus cuma ngomong 2 kalimat, akulah dia. Apa yang terjadi? Orang-orang yang mau menangkap dia itu roboh semua ke tanah. Hanya dengan 2 kata. Dan di Taman Getsemani terjadi kerumunan orang. Ya, pada waktu orang ingin menangkap Yesus, Simon Petrus ambil pedang. Lalu dia potong salah satu telinga daripada Malkus, saudaraku yang kekasih. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Dia ambil telinga yang putus itu, dia letakkan lagi, saudara. Telinga yang putus itu. Lalu Yesus ngomong apa? Sangkamu. Aku ini penyamun, dia ngomong kepada orang yang banyak kerumunan yang datang membawa pentung dan pedang ingin menangkap Yesus. Yesus ngomong apa? Sangkamu aku ini penyamun. Ya, kamu datang untuk menangkap aku dengan membawa pentung dan pedang. Ya. Lalu Yesus ngomong lagi, sangkamu aku ini tidak bisa meminta lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Yesus pengen ngomong, nggak usah pakai pedang dan pentung. Aku memang datang untuk menyerahkan diri, untuk mati. Yesus ngomong, sangkamu kamu kira kalau saya mau selamatkan diri, saya nggak bisa ya memanggil 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Jadi maksudnya begini saudara, ya satu pasukan itu lebih kurang ada isinya 6.000 tentara. Kalau 12 tinggal kali 6, sekitar 72.000 malaikat. Begitu banyaknya. Kalau Tuhan mau, tapi Tuhan gak mau karena memang misinya datang ke dunia untuk mati. Kenapa? Untuk menjadi pengganti. Pengganti siapa? Manusia yang berdosa. Nggak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Harus ada yang menggantikan.
Ya, itu sebabnya Yesus pada waktu dia sesah, pada waktu disalib, dia nggak melarikan diri. Dia mengambil posisi saudara dan saya sebagai orang berdosa. Dia biarkan dirinya yang dikutuk, yang menanggung dosa di atas kayu salib. Untuk menunjukkan keadilan Allah. Allah itu adil, dosa harus dihukum. Dia terima penghukuman Allah kepada dirinya. Sekaligus menyatakan kasihnya kepada orang berdosa supaya tidak dihukum. Maka saudara dan saya tidak dihukum. Yang dihukum, yang menanggung dosa hanyalah Yesus sendiri. Kalau saudara mengerti konsep penebusan, mengerti kebenaran ini, saudara pasti berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Banyak orang bisa menyanyikan nyanyian tanpa pemahaman, tanpa pengertian yang mendalam. Kalau orang mengerti kebenaran konsep keselamatan ini, nggak bakal pindah. Semua kesukaran ekonomi, segala tekanan masalah persoalan dalam hidup ini tidak akan pernah menjauhkan dia, menjauhkan diri dari Tuhan. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Selalu punya alasan untuk melayani. Selalu punya alasan untuk menyaksikan tentang kebaikan dan kebesarannya. Sayang banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran ini. Itu sebabnya iman mereka begitu mudah goyah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah tindakan penggantian bagi seluruh hukuman manusia yang berdosa. Semua dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Keadilan Allah dan kasih Allah itu bertemunya di kayu salib. Inilah konsep penggantian. Caranya melalui inkarnasi. Dan itu tidak pernah kita jumpai di agama manapun. Inilah uniknya konsep keselamatan dalam Alkitab. Konsep keselamatan menurut iman Kristen. Konsep keselamatan menurut cara pandang kekristenan. Saudara jadi Kristen sudah berapa lama? Mesti mengerti kebenaran ini, saudara, ya. Belajar berulang-ulang, belajar mengerti dan memahami berulang-ulang. Saudara ketemu dengan siapapun, saudara bisa berdialog dengan cara seperti ini. Ya, kalau mereka bilang mereka membayar, harus dengan cara mereka berusaha mati-matian. Nah, kita akan lihat poin yang ketiga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Konsep keselamatan menurut Alkitab itu, keselamatan itu hanya oleh kasih karunia, oleh iman. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu kasih karunia. Kasih karunia itu artinya pemberian cuma-cuma. Ya, oleh iman pada waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma, tidak diusahakan, tidak dikerjakan. Ayat ini menjelaskan, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Kalau agama lain untuk selamat harus ada usaha, harus ada pekerjaan, harus membayarnya mati-matian, harus menanggung semua kesalahannya dengan diri sendiri, dia bayarnya dengan semua yang ada, kekuatannya sendiri. Dan Alkitab mengajar keselamatan di dalam Alkitab, menurut Alkitab bukan begitu. Keselamatan itu hanya kasih karunia, hanya pemberian, hanya anugerah.
Kenapa diberikan? Karena kamu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi Kristen keselamatan hanya anugerah melalui iman saja. Agama Hindu mengajarkan harus berbuat baik, berbakti, meditasi, menguasai diri. Ya, Buddha mengajarkan harus dengan usaha melalui berbuat baik dan sebagainya. Yang lain Islam mengajarkan harus membayar dosa-dosa sendiri dengan beramal, dengan mentaati peraturan-peraturan perintah-perintah agama. Bahkan saudara kita Katolik juga agak sedikit berbeda. Beriman sih beriman kepada Yesus, harus berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik nggak selamat. Beda dengan kekristenan. Kristen mengajarkan keselamatan hanya oleh kasih karunia melalui iman. Titik. Kalau begitu semua agama mengakui persoalan dosa. Semua agama mengakui manusia itu berdosa. Cuman solusi, cara terhadap dosa itu yang berbeda dengan kekristenan. Cara mengatasi dosa, solusi ya mengatasi dosa itu berbeda dengan kekristenan. Kalau semua agama mengajarkan cara mengatasi dosa itu harus membayarnya. Ada harga yang harus dibayar mati-matian. Tapi dalam kekristenan, dalam Alkitab mengajarkan dosa kita, kesalahan kita yang membayarnya bukan kita. Tapi Tuhan Yesus membayarnya untuk kita. Saat kita percaya kepada Dia, Dia yang membereskan. Itu sebabnya dikatakan sudah selesai. Semua perbuatan dosa kita yang mengakibat kita mengalami hukuman kekal sudah selesai di atas kayu salib. Ya. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu bisakah kita diselamatkan karena berbuat baik? Jika bisa, untuk apa Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat manusia yang berdosa? Kalau memang manusia bisa diselamatkan hanya karena berbuat baik, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Karena manusia tidak bisa selamat hanya karena berbuat baik. Coba kita lihat ayatnya di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perintah-perintah untuk melakukan semua perintah yang Allah perintahkan. Ayat ini jelas mengatakan tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup mentaati semua perintah-perintah Allah. Hanya satu saja manusia salah, gagal melakukan perintah Allah. Di hadapan Allah itu sama saja kita melanggar semua perintah. Makanya Paulus menegaskan dia mantan seorang pengikut di ahli Taurat, dia orang Farisi, dia murid daripada Gamaliel, sangat mengerti hukum Taurat. Dan dia dulu menjalani dan menghidupinya. Sekarang dia mengakuinya. Ternyata tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Orang mau dibenarkan, orang ingin diselamatkan hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Nah, inilah yang harus saudara pegang. Harus saudara percayai. Nah, sekarang kita lihat Tuhan melihat manusia itu seperti apa. Ya. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Yesaya pasal 64 ayat 6. Di mata Tuhan, manusia itu kesalehannya, perbuatan baiknya di mata Tuhan ya. Kalau di depan manusia orang, ini orang baik. Tapi di mata Tuhan, saudara. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Nah, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh karena kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Jadi ayat ini menjelaskan di mata Tuhan kesalehan manusia atau perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Nah, kain kotor ini kain yang bernoda secara tetap, udah betul-betul kotor, nggak bisa lagi ya dibersihkan pakai rinso, nggak bisa. Ya. Jadi sudah permanen kotornya. Nggak ada perbuatan baik kita yang bisa membersihkan dosa kita, menyucikan dosa kita. Kecuali dengan satu cara, darah Yesus, penumpahan darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang bisa membersihkan dosa manusia. Nah, kain kotor dalam salinan lain dikatakan seperti kain pembalut wanita waktu haid zaman dulu. Saudara, bayangkan betapa kotor dan jijiknya. Itulah kebanggaan manusia. Mereka menganggap dirinya saleh, mereka menganggap diri mereka berbuat baik. Begitu dihadapkan di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, ih kain kotor. Jadi apa kalau sudah kesalehan kita, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor? Bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana kita bisa ketemu Tuhan yang Maha Kudus? Makanya tidak ada cara lain. Tuhan harus membersihkan mereka, menyucikan segala dosa mereka. Saudara, aku yang kasih dalam Tuhan, ya. Jadi tidak ada manusia yang mampu mentaati, melakukan segala hukum Taurat dengan sempurna. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, saudara, jadi penegasan Alkitab menjelaskan, ya. Sekarang pertanyaan saya, manusia mana yang sanggup melakukan hukum Taurat? Ya, kalau katakanlah hukum Taurat itu 10, kalau diuraikan, dijabarkan itu menjadi 613 hukum. Ya, sanggup gak manusia melakukan hukum Taurat itu secara sempurna? Tidak ada satupun yang cacat. Gak ada. Satu aja, katakanlah dia mampu melakukan 9, tapi satu dia lalai, satu dia gagal. Salah semua. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, artinya apa? Manusia tidak akan pernah berkenan, manusia tidak akan pernah benar di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Sempurna itu. Makanya di hadapan Allah manusia itu seperti domba yang tersesat, terhilang, seperti kain kotor. Seperti saudara yang dalam Tuhan, ayat ini katakan. Jadi kalau begitu timbul pertanyaan, untuk apa berbuat baik? Mungkin saudara bertanya, untuk apa berbuat baik? Nah, saudara dan saya berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Saudara berbuat baik bukan untuk supaya mendapatkan tiket masuk surga. Saudara dan saya berbuat baik itu bukti bahwa saudara dan saya sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi kalau berbuat baik tidak bisa membuat kita mendapatkan keselamatan, untuk apa berbuat baik? Perlu berbuat baik. Kalau ada orang Kristen tidak berbuat baik, saya percaya dia belum diselamatkan. Justru orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tahu bahwa dia sudah ditebus, dia sudah diselamatkan, dia berbuat baik. Jadi dia berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan, dia berbuat baik karena dia sudah memperoleh keselamatan. Jadi berbuat baik itu hanya bukti bahwa dia sudah diselamatkan. Pertanyaan saya, apakah saudara yakin bahwa saudara sudah diselamatkan? Kalau saudara berkata amin, berbuat baiklah, itu bukti. Kan mesti ada buktinya. Ya, yang kedua, untuk apa berbuat baik? Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi bukan untuk selamat. Kalau agama lain berbuat baik supaya agar mudah-mudahan selamat. Kalau kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita berbuat baik untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Yang kedua, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, untuk
mendapatkan upah di sorga. Jadi perbuatan baik kita hari ini, pertama adalah membuktikan bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita nggak perlu membayar harga keselamatan dengan berbuat baik supaya untuk selamat. Kalau ada orang Kristen yang berbuat baik harapannya supaya selamat, itu menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Kalau kita masih berpikir kita berbuat baik dong supaya kita selamat, itu artinya kita melecehkan, merendahkan, menghina pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seolah-olah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak mampu melunasi hutang dosa kita. Sehingga kita harus melunasi hutang kita dengan cara kita berbuat baik. Kembali lagi itu agama. Kalau agama mengajarkan seperti itu, Pak. Kekristenan tidak pernah mengajarkan demikian. Harus saudara bedakan dengan jelas. Ya. Yang kedua, kita berbuat baik itu sebagai ungkapan rasa syukur. Kenapa? Kita sudah dapat jaminan masuk surga. Yuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur dengan cara apa? Dengan cara melayani, dengan cara melakukan perintahnya, dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan banyak hal. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Lalu berbuat baik, apalagi dampaknya berbuat baik nanti ketika ketemu Tuhan. Perbuatan baik kita akan diganti dengan pahala. Diganti dengan mahkota. Jadi tidak ada perbuatan baik kita yang sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jerih payah kita di dalam Tuhan. Persekutuan kita dalam Tuhan. Pelayanan kita, perbuatan baik kita lakukan semua dalam konteks dalam Tuhan. Kita lakukan itu. Itu tidak pernah sia-sia. Semua itu akan diperhitungkan dengan cermat oleh Tuhan untuk mengupahi kita, memberikan pahala kepada kita pada waktu kita ketemu dengan Tuhan di sorga. Amin saudara. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana setelah kita percaya kita masih berbuat dosa? Ya. Apakah dosa kita sudah selesai? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang kita ini kan dosa kita sudah ditebus. Dosa kita ditebus sampai sejauh mana? Kan begitu kan pertanyaan. Apakah dosa kita ditebus sampai hari ini saja? Lalu dosa yang akan datang gak ditebus? Itu kamu bayar sendiri. Itu artinya belum selesai. Itu artinya belum tuntas. Masih menyisakan kita harus bayar dosa kita yang akan datang. Nah, Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar seluruh hutang dosa kita. Dosa masa lalu kita, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dia sudah lunasi. Dia sudah bayar. Kita gak perlu bayar lagi, saudaraku, dosa kita. Ya katakanlah ibu lahir tahun 70, ya. Rencana mati kapan? Ya, saudara kira-kira rencana mati tahun 2020, sekarang baru 2020 ya. Matinya 2050, berarti masih 30 tahun. Cukup dong 30 tahun Tuhan kasih hidup di dunia ini. Anggaplah seperti itu. Nah, pada waktu ibu terima Yesus hari ini tahun 2020, maka karya Yesus 2000 tahun yang lalu itu menghapus semua dosa ibu. Dosa sampai hari ini, dosa masa lalu sudah selesai dilunasi. Dosa hari ini, bahkan dosa 2050 pun sudah selesai. Nah, ada orang pikirannya liar. Wah, kalau begitu Pak, kita bikin dosa-dosa yuk. Saya ngomong seperti itu, ada yang ngomong begitu, hamba Tuhan lagi. Aduh, kalau kamu berpikir seperti itu, pikiran kamu liar seperti itu, ya, kita berdosa kan enak, sudah dibayar. Muncul pikiran-pikiran seperti itu, saya katakan kalau kamu punya pikiran itu satu, itu menandakan bahwa kamu tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Dosamu belum ditebus loh. Kalau kamu mati pasti masuk neraka. Oh, yang begitu Pak. Ya karena kamu masih liar kan pikirannya. Yang kedua berarti kamu memanfaatkan kasih karunia. Kamu memanfaatkan kebaikan Tuhan, kamu memanfaatkan anugerah Tuhan untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk berbuat dosa-dosa terus. Kamu kira Tuhan gak tahu kamu memanfaatkan kebaikan Tuhan? Berarti kamu gak mengasihi Tuhan. Kamu hanya memanfaatkan Tuhan. Kan gak boleh pikiran liar kita seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh mengerti pengorbanan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib, saudara tahu pada proses penderitaannya di Taman Getsemani sampai keluar keringat darah. Itu menggambarkan Tuhan Yesus melihat dosa itu begitu mengerikan. Sampai gemetar, sampai dia bergumul, pembuluh darahnya itu pecah. Jadi keringat yang keluar itu bukan keringat yang seperti biasa, tapi darah yang keluar. Dia melihat upah dosa itu begitu mengerikan. Tapi dia mau tanggung, dia mau ambil alih, dia mau timpahkan ke dalam tubuhnya. Dosa itu adalah hukuman kekal. Sekarang bagi kita yang sudah ditebus dosa kita, kok kita mau main-main? Saya sampaikan kebenaran ini adalah untuk menjawab, untuk membuat saudara terkagum-kagum. Tuhan kita itu sudah melunasi hutang dosa kita. Sebab dalam perjalanan hidup kita ke depan sampai 2050 tidak ada jaminan kita gak jatuh dalam dosa. Bisa saja kita terpeleset jatuh dalam dosa. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, apakah penebus dosa Tuhan Yesus tetap mengampuni dosa kita atau tidak, cuma sampai di sini? Kalau Tuhan Yesus menebus dosa kita cuma sampai sini, berarti nggak tuntas, berarti nggak selesai. Ayat itu salah. Supaya ayat itu tidak salah, dikatakan lunas, selesai, maka dia membayar dosa kita sebelum kita masuk ke dalam liang kubur. Dosa kita sudah dibayar. Itu maksudnya saudara. Jangan memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk berbuat dosa, ya. Kalau saudara memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk berbuat dosa, hidup semaunya, saudaraku yang kasih. Saya percaya saudara bukan orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara melecehkan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saudara sungguh-sungguh betul-betul percaya, betul-betul mengerti arti pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena saudara tidak bisa bayar dosa saudara sendiri, sehingga Tuhan yang bayar dosa saudara melalui kematiannya di atas kayu salib, maka hati kerinduan saudara pasti ingin menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Saudara pasti setiap hari berpikir, bagaimana caranya Tuhan hidup saya ini bisa menyenangkan hatimu. Saudara akan berbuat baik supaya bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan berbuat dosa lagi. Saudara bisa uji, saudara adalah orang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus atau tidak. Kalau saudara masih suka berbuat dosa, kan saya dengar dosa saya sudah ditanggung ke depan. Sebelum saya jatuh dalam dosa saya sudah ditanggung. Saya ngomong gini maksudnya begini saudara. Saudara pernah nggak anak saudara mau kuliah, cari tempat kos, katakanlah ya, berapa? Oh ya 1 tahun, harganya 10 juta. Kuliah anggaplah 4 tahun. Jadi bapak ini katakan, udah saya bayar lunas ya. Harusnya 40 juta, saya bayar 50 juta. Reserve 10 juta untuk persiapan kalau terjadi apa-apa. Kalau sampai kuliahnya delay, tempat itu masih tetap bisa ditempati.
Kalau uang kosnya sudah dibayar sama bapaknya, anaknya nggak usah bayar lagi. Karena sudah dilunasi. Walaupun dia belum kos, belum datang. Tapi sudah dibayar lunas. Kalau dalam hidup sehari-hari saja kita sering kali jumpai kasus seperti ini. Kenapa susah untuk memikirkan pengorbanan Tuhan itu begitu luar biasa. Hebatnya. Membayar dosa saudara sebelum saudara jatuh dalam dosa, dosa saudara sudah dilunasin. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Buat saya sih simple banget. Begitu kan saudara cara berpikirnya. Kalau saudara mengerti dan memahami kebenaran, saudara sungguh-sungguh gak? Aduh, gue gak perlu bayar lagi uang kos, gak susah. Gue pengen buktiin. Saya sekolah yang benar. Untuk menyenangkan hati orang tua yang sudah membayar kos buat saya. Saya gak mau sia-siakan. Itu baru anak yang benar. Orang Kristen yang benar pun gini. Tuhan sudah bayar semua dosa saya. Saya mau buktikan. Bahwa saya anak. Memang pantas Tuhan sayang buat saya. Sayang mengasihi saya. Saya ingin menyenangkan hatinya. Saya ingin melayani dia. Saya ingin berprestasi supaya Tuhan bangga. Lihat saya. Pernah nggak orang tuh berpikir, wih sudah dilunasi, wah kita hajar aja deh. Saya pikir tuh gila ya. Kalau berpikir seperti itu udah gak normal. Memanfaatkan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk berbuat dosa. Mentang-mentang ada berita mengatakan dosamu sudah diampuni sampai ke depannya. Lalu kita manfaatkan Tuhan untuk hidup seenaknya. Apakah itu anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan gak begitu. Dia pasti bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah tahu aku gak sempurna. Engkau tahu aku bakal bisa kepleset. Tapi Engkau sudah bayar untuk saya Tuhan. Sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi membayar kesalahan dosa saudara dengan usaha saudara sendiri. Tuhan Yesus sudah membayarnya. Lunas, tuntas, tas di atas kayu salib. Saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saudara tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saudara tidak mengabdikan hidup saudara untuk melayani Tuhan, mencintai Dia. Jadilah dewasa dalam Kristen. Tidak mempermainkan Tuhan. Tidak menganggap remeh kasih karunia-Nya. Tapi hargai, hormati kebaikan Tuhan. Dengan sikap hidupmu, cara hidup yang menyenangkan hatinya. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya. Ayam bisa jatuh ke dalam air. Tapi dia akan cepat-cepat keluar dari air. Karena nature-nya dia tidak hidup di atas air. Beda dengan bebek kalau jatuh di atas air. Dia menikmati dia. Saudara bisa jatuh dalam dosa. Saudara tahu itu kotor, jijik. Saudara pasti keluar. Cepat-cepat bersihkan. Tuhan ampuni saya. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. Tapi saudara tidak suka ketika saudara jatuh dalam, saudara cepat bangkit. Itu yang Tuhan suka. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara dari perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Renungkan ini. Setiap kali kita makan dan minum, kita ingat pengorbanan. Mengapa harus ada pengorbanan? Itu artinya pengganti
Yang harusnya saya mati, tapi dia yang mati. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Harusnya saya dihukum, tapi Tuhan dihukum. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan gak mau saya dihukum. Dia yang dihukum, dia rela. Kenapa mesti ada penghukuman? Karena Tuhan itu adil. Dosa harus dihukum. Tapi Tuhan gak mau kita dihukum. Dia beri dirinya dihukum. Itulah kasih dan keadilan. Tuhan bertemu di atas kayu salib. Itulah yang kita kenal dengan konsep penebusan. Di dalamnya ada konsep penggantian. Di dalamnya ada pengertian dan pemahaman yang namanya inkarnasi. Inilah uniknya, bedanya konsep keselamatan di dalam Alkitab, menurut Alkitab, dibandingkan dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh agama-agama lain. Kiranya Tuhan menolong kita, membuat kita mengerti dan paham. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, bangkit berdiri Bapak Saudara. Melalui perjamuan kudus, kita kembali ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dosa kita sudah ditebus, diampuni, dibenarkan, disucikan, dilayakkan. Dari orang yang tidak layak, tidak pantas. Tapi Tuhan layakkan buat saudara dan saya. Mari kita angkat roti kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang ikut streaming, mari sama-sama dengan saya kita angkat roti kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita berkata barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebaliknya barang siapa makan dan minum dengan mengakui tubuh dan darah Tuhan, ia mendatangkan berkat, mendatangkan kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi saat kita makan, minum tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan ini, kita menyatu dengan Tuhan. Kita ingat pengorbanan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus harus lakukan ini? Sebab tidak ada cara lain untuk bisa memperoleh keselamatan. Hanya dengan cara dia datang ke dalam dunia. Dia mencari, dia menemukan saudara dan saya. Dia bukan sekedar menemukan saudara dan saya. Dia mati untuk saudara dan saya. Kenapa mesti mati? Karena dosa harus dihukum mati. Yang harusnya mati saudara dan saya, tapi dia tidak mau saudara-saudara dan saya mati karena dia mengasihi. Dia yang mati menggantikan posisi saudara dan saya. Mari kita angkat tangan kita sambil pegang roti. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan anggur ini darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dosa hari ini, dosa masa lalu, dosa yang akan datang. Sudah lunas, sudah selesai, ditanggung, dibayar, lunas oleh darah Yesus sendiri. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan melakukan kebaikan, dengan menyenangkan hatinya, dengan melayani Dia.
Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sesuka maunya kita, tapi hidup sesuka apa maunya Tuhan untuk kita lakukan. Kita lakukan itu sebagai tanda ungkapan syukur kita, tanda kasih kita kepada Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku, Dia sudah bayar seluruh hidup saudara dan saya, sehingga seluruh hidup saudara dan saya itu milik Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya milik Tuhan, biarkan Tuhan memakai saudara seturut kehendaknya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, salibmu pulihkan. Sekali lagi katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darahnya sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sekali lagi katakan, kuasa salibmu pulihkanku. Sekarang pulanglah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan